Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang Bapak Guru cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Dengerin, dalam surat apa? Al-Luqman. Surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil fahsya. Wahai anakku, pesan Luqmanul Hakim. Ada 4 pesan. Aqimis shalah, yang pertama dirikan shalah. Yang kedua adalah aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, yaitu mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang ketiga wanha 'anil fahsya, yaitu meninggalkan pekerjaan yang buruk. Dan yang terakhir, yang keempat, wasbir ala ma asobaka. Ada 4 ya. Nasihat Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini menasihati kepada anaknya, wahai anak, jangan kamu tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah pekerjaan antara makhluk dengan Tuhannya, antara khalik dan makhluk. Khalik itu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah yang menciptakan kita. Kita sebagai makhluk tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan manusia, sekalipun Allah tidak akan menciptakan jin, melainkan Allah ciptakan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat. Ada ancaman Allah orang yang tidak sholat, yang sengaja meninggalkan sholat, yaitu dalam surat Quran surat Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-Nya, yaitu wahai hambaku, mintalah kepadaku, kata Allah. Salat adalah ibadah, momentum hamba bertemu dengan Tuhannya. Maka disitulah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Di sela-sela itu, setelah salat kita berdoa. Ud'u
ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna min ibadati, orang yang menyombongkan diri adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya dukhuluna jahannam dakhirin, dia orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka dalam keadaan hina dan hina. Apa itu hina dan hina? Orang yang sudah susah di dunia, susah juga di akhirat. Kunci keberhasilan kita adalah kita beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu Nabi Musa meminta dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24 yang berbunyi Rabbi inni, ya, wahai Allah Tuhanku, saya inginkan anziltu ilayya min khairin fakrin. Ya Allah, saya minta kemudahan dari kesulitan. Seorang Nabi Allah Musa saja meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa akrama ilallah, tidak ada manusia yang mulia di sisi Allah illa du'a, kecuali dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a usilahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Sekarang Bapak tanya, senjatanya polisi apa? Pistol untuk menembak. Senjatanya hansip apa? Petungan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, senjata kita adalah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang Bapak Guru cintai, tadi pesan Bapak ada 4 berdasarkan surat Al-Luqman. Surat Luqman yaitu dirikan sholat, terus berbuat baik, terus menghindarkan perbuatan buruk, dan yang terakhir wasbir ala ma asobaka, sabar kalau dalam keadaan kesulitan, meminta kepada Allah. Demikian itu saja yang Bapak Guru sampaikan, kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.